Oh, program sebenarnya udah panjang banget, 8 tahun itu nggak berasa. Saya mulai 1 tahun, 2 tahun pertama, 3 tahun pertama perkawinan nggak berasa ya, belum punya anak, santai-santai aja. Kebetulan juga waktu itu karir kita berdua lagi bagus, jadi benar-benar fokus ke karir. Orang tua sebenarnya udah nanya-nanya, kok belum, tapi kita masih santai-santai. Saya udah coba banyak macam cara untuk mempunyai keturunan. Saya udah pernah melakukan inseminasi itu 2 kali. Terus alternatif, saya minum ramuan-ramuan yang dikasih oleh orang tua. Terus juga pernah coba akupuntur. Dan terakhir teman-teman bilang, kenapa nggak coba IVF? Kira kita ya udah, karena udah memang waktunya berjalan terus ya, kira kita coba IVF dan ternyata berhasil. Ada 3 tahap ya, saya sempat ngulang tahap yang pertama, sempat ngulang 2 kali, tapi itu nggak membuat kita harus mengulang semua prosesnya. Jadi saya hanya mengulang tahap 1, tahap kedua, tahap ketiganya langsung berhasil. Suka dukanya yang pasti jalaninnya harus konsekuen ya. Tahapannya panjang. Saya persiapan IVF itu kira-kira 2 bulan atau 3 bulan saya harus persiapan dulu. Waktu itu makannya harus benar-benar dijaga, benar-benar nggak boleh makan yang enak istilahnya. Jadi makannya harus sesuai dengan anjuran dari dokter. Sukanya ditemenin suami terus waktu itu. Jadi karena lagi program, jadi suami waktu itu sampai berhenti cuti dari kerja berapa lama untuk temenin saya di rumah. Dukanya sebenarnya nggak ada dukanya sih, jadi jalanin itu senang-senang aja karena inget nanti pada akhirnya akan punya baby, jadi kita jalaninnya senang-senang aja. Waktu itu reaksinya senang banget, saya udah 8 tahun nggak pernah tes pack, nggak pernah 2 garis. Begitu tahu saya hamil, sekali tes pack ada 2 garis, senang banget. Itu langsung saya simpan tes packnya sampai sekarang. Dan tapi lebih kagetnya lagi karena waktu itu saya program IVF nggak rencana untuk dapat kembar 2 apalagi kembar 3. Jadi waktu saya 8 minggu saya cek, dokternya bilang saya hamil kembar 2. Oh, senang banget, saya langsung sama suami senang banget. Dan ternyata 2 minggu setelah itu saya tes check up lagi, dokternya bilang, oh ternyata ini bukan 2, ini 3. Kita langsung kaget, kok bisa 3 gitu. Itu benar-benar pertama reaksinya waktu itu takut sebenarnya, karena kembar 3 itu kan pasti resikonya tinggi. Tapi dengan sejalannya waktu dapat 3 itu ternyata blessing banget. Saya dapat triple blessing dengan 3 itu, dan juga dibantu dukungan keluarga yang meyakinkan kalau 3 itu nggak masalah. Jadi ya menjalaninya dengan senang. Momen kelahirannya lancar-lancar aja, kebetulan tidak ada sesuatu hal yang susah. Jadi pada saat itu 33 minggu usia kehamilan, dokter melihat saya udah kelihatannya tidak kuat lagi untuk tahan lebih lama mengandung. Jadi dokter memutuskan untuk melakukan proses sesar. Proses sesarnya juga lancar-lancar aja, jadi jarak antara bayi 1, bayi kedua, dan bayi ketiga itu hanya 5 menit. Jadi dokternya waktu itu bilang ini anak pertama, terus 5 menit kemudian ini anak kedua, gitu. Terus 5 menit kemudian lagi ini yang ketiga ya, gitu. Dan ya semuanya lancar-lancarnya, tidak ada sesuatu hal yang susah. Waktu itu perasaannya benar-benar berubah, dunia itu berubah 180 derajat karena biasanya rumah itu selalu sepi, cuma ada saya dan suami. Sekarang tiba-tiba ada 3 bayi di rumah, ditambah ada saya mengambil bantuan asisten. Jadi rumah rasanya rame, tapi senang karena ya keramaiannya itu membuat hari-hari lebih bermakna. Treatment khusus tidak ada. Kembar 3, kembar 2, kembar 1 sebenarnya sama aja menjalani proses kehamilan, cuman ya bed rest aja. Punya bayi 3 itu bukan berarti 3-3-nya sama.
kepribadiannya itu benar-benar berbeda. Mereka itu tiga-tiganya benar-benar antara yang satu dengan yang lain itu benar-benar berbeda. Mengasuh anak tiga itu membutuhkan waktu dan tenaga yang lumayan. Ya kita sih mensiasatinya jam makan, jam tidur, jam minum itu harus sama. Karena kalau tidak sama itu kita nggak punya waktu luang. Jadi kadang-kadang yang satu tidur, yang dua bangun. Giliran yang dua tidur, yang satu bangun. Ya uniknya sih masing-masing tiga anak itu walaupun kembar kepribadiannya masing-masing berbeda-beda. Jadi nggak sama antara satu dengan yang lainnya. Ya, jadi kalau kita jalan-jalan ke mall itu nggak harus ke mall ya. Setiap kali kita keluar rumah itu rombongan. Jadi karena kita anaknya tiga harus bawa minimal 3 orang tambahan. Itu bawaannya banyak banget. Dan uniknya, senangnya karena kadang-kadang kalau kita lagi jalan-jalan ke mall atau keluar itu menarik perhatian banyak orang. Kendrick, Kenneth, Kinan, Sucitro itu pemilihannya tidak direncanakan atau kebetulan dapat. Jadi pertama waktu itu kita googling di website, kita cari arti dari nama strong leader itu siapa, dan keluar itu adalah Kendrick. Kendrick itu artinya pemimpin yang kuat. Dia strong leader intinya. Dan setelah itu kita cari, pengennya namanya itu mirip-mirip antara Kendrick dan yang lainnya. Akhirnya kita cari semua yang mulai dari huruf K. Kebetulan ketemu nama Kenneth. Kenneth itu artinya cowok ganteng. Dia itu adalah chick magnet. Jadi ya kita pikir ya udah, yang satu adalah pemimpin, yang satu adalah ganteng. Dan kebetulan kita juga cari yang namanya Kinan. Kinan itu artinya pengikut Tuhan yang setia. Jadi lengkap. Jadi ada pemimpin, ada yang ganteng, dan ada yang setia sama Tuhan. Jadi ya kita dapat ketiga nama itu.